Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahma Alfiana dari Prodi Manajemen kelas pagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama kita bahas sistem moneter dan perbankan. Sistem moneter adalah bank-bank serta lembaga-lembaga yang dapat ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia yang termasuk dalam otoritas sistem moneter adalah Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral atau disebut juga bank umum atau bank komersial. Maka dari itu, sistem perbankan adalah merupakan bagian integral dari sistem moneter. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter. Juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah, maupun bagi masyarakat. Oleh sebab itu, semua bank umum baik milik swasta maupun milik pemerintah diwajibkan memiliki rekening giro pada bank sentral selaku otoritas moneter, dan seluruh bank umum diwajibkan selalu mempertahankan jumlah tertentu dana dalam rekening gironya di Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain: A. Mengeluarkan uang kertas dan logam, B. Menciptakan uang primer, C. Memelihara cadangan devisa nasional, dan D. Mengawasi sistem moneter. Di Indonesia, hanya bank-bank umum yang diperbolehkan menerima simpanan giro di samping bentuk simpanan lainnya, misalnya tabungan, deposito berjangka, penerbitan sertifikat deposito. Pada umumnya, bentuk simpanan tersebut berjangka pendek. Bagi bank, cadangan minimum ini bisa dikatakan sebagai alat likuid atau tidak likuid karena jumlah tersebut harus selalu tersedia di bank sentral. Apabila jumlahnya kurang dari yang telah ditetapkan, maka bank umum yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang berupa denda. Juga akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh bank sentral. Pada saat ini, ketentuan wajib minimum setiap bank umum harus mempertahankan saldo giro minimum di Bank Indonesia sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh perbankan di Indonesia. Fungsi utama sistem moneter antara lain: A. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. B. Sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir C. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 penggolongan bank berdasarkan fungsinya tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas, karena semua jenis bank pada dasarnya telah melakukan kegiatan sebagaimana halnya bank umum. Misalnya, pendanaan bank dan pengalokasiannya lebih bersifat jangka pendek. Demikian juga bank tabungan, sumber pendanaannya tidak lagi didominasi dalam bentuk tabungan, tetapi juga dalam bentuk giro dan deposito berjangka. Dan sekarang ini telah berkembang bank syariah, yaitu bank yang menjalankan prinsip syariah, di mana bunga tidak diperkenankan, melainkan sistem bagi hasil untuk pengganti bunga yang kita kenal diberlakukan pada bank konvensional. Di Indonesia, pemilikan bank digolongkan menjadi bank pemerintah, bank swasta nasional, bank pembangunan daerah, dan bank asing. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988, istilah bank campuran telah ditiadakan karena bank swasta nasional dapat dimiliki oleh pihak asing. Bank pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, jenis bank ini sering disebut dengan bank pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai bank pemerintah sejak tahun 1988 yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan di Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Peleburan tersebut bertujuan akan memberikan sinergi dalam menghadapi persaingan memasuki era globalisasi. Sementara bank pemerintah lainnya seperti Bank BNI 1946, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat
Bank Pembangunan Daerah yang pendiriannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Selanjutnya setelah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana Bank Pembangunan Daerah menetapkan badan hukumnya menjadi perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah. Bank Swasta Nasional merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum Indonesia, di mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Bank swasta dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan valuta asing. Bank asing yang beroperasi di Indonesia adalah Citibank, American Express Bank, Standard Chartered Bank, Bank of Tokyo, Hong Kong and Shanghai Bank, Deutsche Bank, ABN AMRO Bank, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Bangkok Bank. Selanjutnya, pengaturan dan pengawasan bank. Usaha perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Sedangkan pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Departemen Keuangan memiliki keterkaitan dalam pengaturan perbankan di Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Untuk kasus tertentu, materi keuangan dapat memberikan perintah tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah tertentu kepada pejabat pajak. Demikian pula dalam perkara pidana untuk kepentingan pengadilan, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada penyidik untuk memperoleh keterangan dari pihak tentang keadaan keuangan tersangka, terdakwa, atau terpidana pada bank. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Departemen Keuangan tidak lagi memiliki wewenang langsung di bidang perbankan dalam bidang pengaturan dan perizinan, karena wewenang pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap bank umum dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank umum wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank umum atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Semua keterangan yang diberikan oleh Bank Umum kepada Bank Indonesia tidak diumumkan kepada publik dan bersifat rahasia. Selanjutnya, Bank Umum wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tentang Bank Sentral yang berlaku selama 31 tahun, berdampak terjadinya perubahan pada sistem moneter, keuangan, dan perbankan di Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dan Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintahan dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, memiliki modal yang ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya 2 triliun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar, merupakan persyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk menjaga stabilitas nilai rupiah sebagai tujuan utama Bank Indonesia didukung dengan 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, B. sistem pembayaran yang cepat dan murah, C. sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan, tetapi tidak terbatas pada 1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Yang kedua, menetapkan tingkat diskonto. Yang ketiga, penetapan cadang wajib minimum. Yang keempat, pengaturan kredit dan pembiayaan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dalam pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Menjaga kestabilan nilai rupiah merupakan tujuan utama Bank Indonesia. Perumusan tujuan ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batas tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang secara umum dirumuskan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang B. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang C. mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang: A. menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasinya yang ditetapkan. B. melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada A. operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. B. penetapan tingkat diskonto. C. penetapan cadang wajib minimum. D. pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka adalah intervensi di pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka stabilisasi rupiah. Penetapan tingkat diskonto adalah penetapan tingkat bunga tertentu yang diberlakukan oleh Bank Indonesia antara lain dalam operasi terbuka dalam rangka kredit dari Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi lender of the last resort.
Pokok-pokok ketentuan antara lain tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah. B. Tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah. C. Instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. D. Tata cara penetapan tingkat diskonto. E. Penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. F. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum. G. Pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing. Bank Indonesia berfungsi sebagai lender of the last resort. Kemungkinan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank karena adanya mismatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembayaran berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen atau resiko pasar. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, yaitu A. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. B. Dalam sistem nilai tukar mengembang berupa intervensi pasar. C. Dalam sistem nilai tukar mengembang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Selanjutnya kita masuk kewenangan dalam mengelola cadangan devisa. Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas, dan surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjam. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan, memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan memelihara cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar. Cadangan devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat ditarik dari suatu keadaan keuangan internasional. Selanjutnya, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan, Bank Indonesia mengeluarkan pokok-pokok ketentuan antara lain memuat A. Perizinan bank. B. Kelembagaan bank termasuk kepengurusan dan kepemilikan. C. Kegiatan bank pada umumnya. D. Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. E. Merger, konsolidasi, dan akuisisi. F. Sistem informasi antar bank. G. Tata cara pengawasan bank. H. Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia. I. Penyehatan perbankan. J. Pencabut izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank, lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan Bank Indonesia. A. Memberikan dan mencabut izin usaha bank. B. Memberikan izin pembukuan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. C. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Dan yang terakhir D. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya kita masuk ke pengalihan tugas pengawasan bank. Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Tugas yang dialihkan kepada lembaga independen tidak termasuk tugas pengaturan bank, serta tugas yang berkaitan dengan perizinan
Tugas lembaga pengawas independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.